Masa pengenalan lingkungan sekolah ya, EPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 17 Cimahi. Perlu kami informasikan ke teman-teman di Jawa Barat ya, dari 100 sekolah rakyat rintisan atau sekolah rakyat terintegrasi di Indonesia, di Jawa Barat ada 13. Ada 13, salah satunya yang di Dinas Sosial menggunakan bangunan yang ada di Dinas Sosial Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, ada 4 kelas, ya, ada 4 rombel, SMP 2 rombel 2 kelas, dan SMA 2 rombel 2 kelas. Ya, jumlah siswanya ada 100. Kemudian jumlah guru, kepala sekolah, dan wali asrama, wali asuh ada 50 orang. Ya, kemudian perlu kami sampaikan juga selain 13 sekolah terintegrasi yang tersebar ya, memanfaatkan bangunan milik Kementerian Sosial, ada milik Pemda Provinsi, ada juga milik Kabupaten Kota. Ya, direnov oleh Kementerian PU dan sekarang sudah operasional 13 sekolah rakyat terintegrasi di Jawa Barat. Nah, kami mendapat informasi juga dari Kementerian Sosial, ada tambahan lagi 3 Bu ya. Ini sedang dipersiapkan, ada 3 sekolah rakyat lagi. Ya, mudah-mudahan yang 3 akan cepatnya tuntas, renovasi dan lain sebagainya, termasuk rekrutmen siswanya, sehingga tahun ini ditargetkan Jawa Barat memiliki 16 sekolah terintegrasi. Sampai hari ini yang tercatat ada 1.380 siswa ya, untuk SD, SMP, SMA. SD ada 75, SMP ada 675, dan SMA ada 630. Semuanya 1.380 siswa di 13 sekolah rakyat terintegrasi. Itu informasi awal untuk teman-teman. Lainnya, Fasilitasnya Pak, itu Pak hanya sekolah aja atau asrama fasilitasnya juga, lengkap. Satu sekolah, tentu sekolah dengan bangku dan kursi, dengan alat belajar yang lainnya, ada laptop juga. Kemudian ada laboratorium, di sini ada 2 laboratorium, untuk SMP ada, untuk SMA ada asrama juga. Dan asrama lengkap sudah saya cek, tempat tidur dan sebagainya, termasuk toiletnya, dan relatif representatif. Dijamin anak-anak ini betah. Ya, dijamin anak ini betah. Makanya saya titip ke guru, ke kepala sekolah, ke wali asuh maupun wali asrama, harus betul-betul diberikan kasih sayang. Ya, maklum namanya juga anak-anak ya, terutama yang usia sekolah SMP ya, untuk yang di sini harus ada harus ada pemberian motivasi. Demikian juga yang SMA, sehingga 1-2 hari mungkin masih ingat ke rumah. Mudah-mudahan udah seminggu 2 minggu mah akan betah tinggal di sini. Apalagi mereka juga disiapkan menu yang baik, makan sehari 3 kali di tempat makan yang sudah disiapkan, karena di sini juga disiapkan tukang masaknya ya, khusus ya untuk 100 orang. Ini kan luar biasa ya, dari sisi gizi, dari sisi standar isi kurikulumnya juga bagus. Apalagi untuk Jawa Barat ya, kami akan berikan tambahan muatan lokal. Ya, kurikulum sekolah rakyat di Jawa Barat akan ditambahkan muatan lokal, yakni tentang kepemimpinan Pancawaluya atau generasi Pancawaluya. Gitu. Sudah disiapkan dari pemerintah semuanya. Tentu bekal yang proporsional. Untuk jumlahnya nanti akan cek ya. Yang jelas untuk bekal juga ada. Ya, sekali-kali kan boleh dong mereka jajan dengan anak. Makanya Pak Gubernur juga tadi memberikan stimulus ya, atas arahan beliau, sebesar 20 juta untuk anak-anak yang ada di sekolah Cimahi. Apalagi yang lain Pak, sejauh ini sudah ada yang menunjuk dari sini? Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi. Yang mudah-mudahan anak-anak betah. Ya, maklum lah orang lembur ya, karena ini kan sangat strategis dan penting untuk memotong rantai kemiskinan. Orang tuanya miskin ya gimana ya? Tentu kami juga akan mendorong agar orang tuanya juga diberdayakan. Kayak di Sumedang kemarin, selain anak-anak tidak persiapan menjadi pemimpin, orang tuanya diberikan stimulus rehabilitasi rumah tidak layak huni misalnya, di Sumedang seperti itu. Nanti di sini juga kami akan dorong bersama dengan Kabupaten Kota, selain anaknya dipersiapkan menjadi pemimpin, keluarganya juga didorong untuk keluar dari garis kemiskinan. Ini kan luar biasa ya. Dan tentu harapan kami sebagaimana arahan Bapak Presiden, ya sebagaimana arahan Bapak Gubernur, sekolah rakyat ini bisa memotong rantai kemiskinan. Orang tuanya sulit, ya gimana ya, memang faktanya seperti itu. Tapi anak-anak tidak boleh. Kalau ada yang orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh. Orang tuanya
apa namanya tadi jadi pedagang atau jadi petani yang apa-apa, tapi anaknya harus jadi petani sukses, harus jadi pedagang sukses, kondisinya harus jauh lebih baik dari orang tua. Jangan sampai kemiskinan diwariskan ke anaknya. Sekarang kan ada fenomena loh ya, artinya tidak semua, tapi banyak masyarakat miskin yang mewariskan kemiskinan ke anaknya. Masyarakatnya miskin, anak-anaknya kecenderungannya miskin karena probabilitas ya, dari kemungkinan mungkin karena masalah mindset, masalah lingkungan. Nah, dengan mereka boarding di sini tentu apa namanya pola pikir miskin atau hal-hal lain yang bisa membantu kemiskinan di sini bisa diedukasi, yang pada akhirnya mereka menjadi pemimpin yang punya mental model yang jauh lebih baik.